Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak di rumah Mampang, Jakarta pada Kamis 25 April. Disebut-sebut rumah mewah itu milik politisi Golkar sekaligus mantan Menteri Perindustrian, yakni almarhum Fahmi Idris. Namun kini rumah itu ditempati oleh seorang pengusaha sekaligus tim pemenangan Gibran, yakni Indra Pratama. Dikutip dari Tribun Wiki, Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Menurut Ketua RT setempat, Dania mengatakan Indra Pratama merupakan Ketua Gibran Center dari Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat kepada wartawan yang sedang meliput di depan tempat kejadian perkara atau TKP. Dania mengatakan TKP Brigadir RAT tewas merupakan rumah Indra, yang mengatakan Indra dan istrinya tinggal di rumah itu sekira 2 tahun terakhir. Namun Dania mengaku jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra kecuali ada pendataan kependudukan. Dari pantauan di lokasi rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi berpaduan dengan kayu. Sementara menurut pengakuan Indra, ia dan Brigadir RAT hanya sebatas teman. Tim Gibran Center Jawa Timur ini mengaku Brigadir RAT tinggal di rumahnya selama sepekan terakhir. Namun memang saat Brigadir RAT ditemukan tewas, Indra mengaku tidak ada di TKP. Satu persatu fakta terkait kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy terungkap. Pemilik rumah mewah yang menjadi TKP Brigadir Ali tewas pun diduga memberikan kesaksian bohong. Ia mengaku tidak memiliki ajudan dan menyebut Brigadir Ali hanyalah temannya. Sebagaimana diketahui, Brigadir Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Pemilik rumah mewah itu diketahui bernama Indra Pratama. Saat ditanya terkait peristiwa ini, Indra mengaku tidak mengetahui sama sekali. Ia bahkan membantah kalau Ali adalah ajudannya. Ia menyebut sosok Brigadir Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi di rumahnya. Pernyataan Indra Pratama ini rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Mikael Tamsil membenarkan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Begitupun dengan kesaksian para tetangga. Seorang tetangga berinisial I mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Selain itu, Ali juga dikenal kerap kali bersosialisasi dengan warga sekitar. Terpisah. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, mengatakan Brigadir RAT sempat menjadi ajudan seorang pengusaha selama di Jakarta. Hal itu terungkap setelah Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda Sulut melakukan penyelidikan internal. Hasil pemeriksaan Divisi Propam Polda Sulut demikian, Brigadir RAT menjadi ajudan pengusaha, ungkap Irwan saat dikonfirmasi, Selasa. Namun, Irwan menyebut, Brigadir RAT tak mengantongi izin atau surat tugas selama menjadi ajudan pengusaha yang tak diketahui namanya itu. Baca juga, janggal, Brigadir RAT bunuh diri saat jadi pengawal bos tambang. Tapi atasannya tak tahu. Hasil pemeriksaan dari Propam Polda Sulut menyatakan bahwa Brigadir RAT tidak ada surat tugas dan izin dari kesatuan atau pimpinannya, tuturnya. Irwan pun belum bisa mengungkap sosok pengusaha yang dikawal Brigadir RAT. Ia menyebut, Propam Polda Sulut masih menyelidiki perihal ini. Masih didalami Propam, termasuk apakah dia sebenarnya jadi ajudan atau driver, sopir, imbuh dia. Nama seorang pengusaha tambang, Indra Pratama, sempat terseret kasus ini. Pasalnya, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya di kediaman Indra di Jalan Mampang Perapatan 4 nomor 20, Tegal Parang, Jakarta Selatan. Namun, Indra menepis tudingan yang menyebut bahwa Brigadir RAT datang dari Manado, Sulawesi Utara, ke Jakarta, untuk mengawal dirinya. Menurutnya, Brigadir RAT berada di rumahnya hanya untuk berkunjung. Dia baru seminggu di sini, hanya berkunjung. Tidak ada pengawalan, tidak ada. Jangan membuat opini sendiri, ucap dia, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Kasus kematian
Kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kasus tewasnya Brigadir RAT akibat bunuh diri masih menyisakan sederet kejanggalan. Salah satunya terkait pekerjaan sampingan Brigadir RAT sebagai pengawal di Jakarta selama 2 tahun. Padahal yang bersangkutan masih bertugas sebagai anggota Satlantas Polresta Manado. Terkait hal ini, Kompolnas meminta Polri untuk memeriksa atasan Brigadir RAT. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti merasa heran karena pimpinan Brigadir RAT tidak tahu jika anggotanya bekerja menjadi pengawal seorang pengusaha di Jakarta. Ia mempertanyakan kenapa seorang anggota Satlantas Polresta Manado bisa mendapat pekerjaan sampingan di Jakarta tanpa izin atasannya. Sebab menurut Pungki, seorang polisi jika sudah di luar jam dinasnya diperbolehkan memiliki usaha atau menambah penghasilan dengan syarat tidak boleh ada konflik kepentingan. Sebelumnya, Brigadir RAT ditemukan tewas di dalam mobil Alphard kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis sore. Polisi memastikan penyebab tewasnya Brigadir RAT adalah bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil mengatakan, Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan sebelum tewas. Namun, pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Brigadir RAT disebut tak mengantongi surat tugas untuk menjadi ajudan seorang pengusaha. Saat ini kasus bunuh diri Brigadir RAT sudah ditutup, namun motifnya masih diselidiki.